kita memang udah saatnya untuk mencari kebenaran. Mana Tuhan yang pantas disembah gitu loh. Supaya kita nggak ragu dalam hidup gitu. Karena kita hidup ini berhadapan sama Tuhan, bukan sama kita, ini reality bukan mimpi. Jadi kita nggak mau mati dalam kesesatan. Kita nggak mau mati dalam ketidakpastian mana yang kita sembah dalam dunia ini. Jadi kita sebagai orang Muslim pun harus mengkoreksi Al-Qur'annya. Benar nggak gitu. Sebagai orang Nasrani juga harus mengkoreksi. Kalau kira-kira ada yang tidak sesuai dengan pemikiran, simpang siur, atau misalnya kayak tadi tuh misalnya kalimatnya udah berbeda dari roh, dari air, di air kenapa mesti dijadikan roh gitu kan, udah jadi gimana sih, dari air jadi tas kan udah beda. Dari roh itu kan udah jauh sekali dibandingkan sama angin bertiup di atas air laut. Jadi kayak ini ya, sekarang gini, kalau ditanya ke Bunda percaya nggak kepada Injil? Ya saya percaya, tapi Injil yang seperti apa? Kalau Injilnya yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, menyembah Tuhan cuma satu, ya aku percaya. Tapi kalau yang udah Injil yang kayak tadi yang bentuknya udah berbeda-beda gitu, ya udah Bunda nggak bisa meyakinkan, karena udah simpang siur dengan pemikiran gitu, udah jauh gitu loh. Karena kalau Bisa kita buka nggak percaya 1 Injil, kita Timothy berdosa. 25. Tapi Injil yang seperti apa dulu yang saya percayain gitu loh. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin menyapa Bunda Korla ya, yang nun jauh di sana di Jerman. Halo Bunda Korla, wie geht es dir? Ja, ich wünsche alles Gute und ich freue mich, dass du immer fragen über die Wahrheit des Gottes. Das ist wunderbar, ya. Ich freue mich. Wow, amazing. Ya, setelah saya mendengarkan apa yang diutarakan oleh Bunda Korla, bahwa dia ingin sekali untuk mencari kebenaran, teman-teman, ya. Dan dia tidak mau hidup di dunia ini lalu binasa. Ya kan? Dia mau memastikan agama mana. Dia mau memastikan Tuhan mana yang harus dia sembah. Ini mirip sekali dengan titik awal saya, teman-teman, dalam mencari kebenaran. Mirip ya. Saya ingin tahu ya, di dunia ini begitu banyak kitab, di dunia ini begitu banyak agama, di dunia ini dengan kitabnya masing-masing. Ya, lalu kitabnya ini mengajarkan hal-hal yang berbeda-beda. Baik secara pengajaran, doktrin, baik secara moral, baik secara jalan keselamatan. Berbeda-beda, teman-teman. Dan saya bertanya waktu itu, apakah Tuhan yang Esa itu mungkin tidak mengajarkan hal-hal yang berbeda-beda kepada umat manusia? Pada waktu itu ya, pikiran saya, menurut saya ya, tidak mungkin, teman-teman. Kenapa? Karena pasti Tuhan itu punya standar tertinggi dalam hal komitmen, dalam hal punya dedikasi yang sangat tinggi, teman-teman. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Esa itu mencela-mencela, ya, bicara kepada si A begini, kepada si B begitu, kepada si C begono. Tidak mungkin. Akhirnya saya mencoba untuk belajar, teman-teman, mencari mana Tuhan yang benar yang harus saya sembah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan Bunda Korla ya, tentang pengalaman saya. Semoga apa yang saya bagikan itu bisa menjadi berkat bagi Bunda Korla, teman-teman. Bukan bagi Bunda Korla saja, teman-teman, tapi juga bagi teman-teman, saudara-saudara dimanapun Anda berada, yang memang sekarang dalam posisi sama seperti Bunda Korla, yaitu sedang mencari-cari kebenaran. Agama mana yang benar? Tuhan mana yang benar?
Ya kan, pengajaran mana yang benar yang harus kita ikuti sehingga kita bisa selamat. Artinya kita bisa tentunya punya kepastian masuk surga, teman-teman ya. Bukan mudah-mudahan ya, tapi punya kepastian masuk surga. Dan memang itulah yang disediakan oleh Allah, bahwa Dia sudah menyediakan jalan keselamatan satu-satunya yang kita pasti masuk surga kalau kita mengikuti jalan tersebut, teman-teman. Ya, selamat menyaksikan untuk Libe, Bunda Korla, dan teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Pada malam hari ini saya akan bincang-bincang ya dengan seorang ibu ya asli dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat ya. Dan saya harap ya bincang-bincang ini bisa memberikan pengetahuan ya bagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kita sama sekali tidak ada niat untuk mendiskreditkan ya atau apapun, tetapi ini adalah sebagai sebuah wawasan untuk menambah pengetahuan saja ya, agar semakin banyak orang tahu perbedaan gitu. Apa itu kekristenan, apa itu ya agama lain. Jadi sebagai sebuah diskusi untuk menambah pengetahuan saja. Oke, jadi Ibu waktu kecil memang besar di daerah apa, Ibu? Boleh tahu? Saya Kota Gelamai, Pak John, Payakumbuh. 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 Iya, Payakumbuh. Dari Payakumbuh. Dari boleh sedikit inilah menyapa orang ini, orang Minang Payakumbuh dengan bahasa Minangnya. Oke. Selamat malam, dusana-dusana kasadonyo. Urang Payakumbuh dimanapun barado, mungkin di Payakumbuh, mungkin sedang merantau di mana-mana. Selamat malam. Baik, Ibu boleh ini cerita bagaimana waktu masa kecil di Payakumbuh di sana itu budayanya, itu biasa apa kegiatan waktu kecil dari SD misalnya sampai apa SMA gitu ya. Boleh sedikit cerita. Iya. Oke, Pak John, terima kasih. Masa kecil saya di Payakumbuh ya, itu tidak beda dengan anak-anak yang lain. Di Minangkabau umumnya kita dari kecil itu sudah ditanamkan nilai-nilai agama, kita sudah diajarkan mengaji, di usia prasekolah saja itu sudah harus mulai mengaji, ya kan? Kemudian diajarkan sholat, dan itu suatu keharusan gitu. Kalau tidak bisa mengaji, itu kadang-kadang harus kena rotan juga. Diajarkan nggak bisa, diajarkan nggak bisa. Ya, biasanya itu saya juga mengalami sampai harus bisa, wajib bisa mengaji. Itulah orang Minang seperti itu. Dan juga wajib bisa sholat, gitu Pak. Jadi itu memang sudah tradisi ya di sana ya, sudah budaya yang dalam beragama itu seperti itu. Dan juga kita diajarkan sopan santun, tata krama, semuanya itu dari orang tua diajarkan gitu. Ya luar biasa, itu juga seru sih kalau kecil kita ke surau, kita mengaji sama rame-rame gitu kan. Pas udah maghrib ambil sarung ke surau ngaji gitu. Nah, jadi lucunya lagi yang apa namanya sekolah sudah itu ya, sudah dididik begitu ya. Betul. Iya, udah tradisi beragamanya begitu di sana, Pak. Makanya Minangkabau itu sangat kental keislamannya gitu. Memang dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai keislaman itu. Jadi mayoritas begitu. Memang agama Islam di sana ya, Muslim ya di sana. Oh iya, iya. Bahkan ada pepatah mengatakan bahwa bukan Minang lah kalau bukan Islam itu. Ya, bukan orang Minang kalau dia tidak Islam gitu, Pak John. Ya,
Jadi itu memang ciri khas identitas seorang Minangkabau. Orang Minang itu adalah Muslim dia. Agamanya kudu Islam gitu. Oh. Jadi Begitu. kalau di kampung Ibu itu ada nggak ini apa gereja atau apa gitu? Jangankan di kampung ya, di kota besar seperti di Padang aja itu gereja nggak pernah nambah dari puluhan tahun yang lalu, Pak. Oh. Ya mungkin waktu Belanda masuk bangun gereja ya itu aja, nggak pernah ada tambah lagi tuh nggak ada gitu. Ya segitu aja gitu. Sulit mungkin untuk dapat itu ya izin ya. Atau memang orang Kristen? Iya. Iya. Betul, Pak. Jadi sangat protektif ya. Sumatera Barat itu sangat protektif sekali dengan masuknya agama-agama di luar Islam gitu. Jadi ketika Ibu kemudian ini sampai SMA ya, masih di sana di Padang. Baik Ibu. Saya di sana itu sampai menikah malah, Pak. Oh. Sampai menikah saya masih di Padang. Iya, saya lahir di Padang, SD di Padang, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sampai menikah saya di Padang. Oh, suami jadi nggak pernah kemana-mana. Orang Padang juga kah atau apa? Bukan Sumatera juga tapi selatan dia. Okay. Iya. Wah, luar biasa berarti ini pendidikan dari sejak kecil harus pergi bawa sarung pergi ngaji, kalau enggak kena rotan gitu ya. Wah. Betul. Ya. Ya puji Tuhan umur 9 tahun saya sudah khatam Quran. Wow, hebat ya umur 9 tahun. Iya, sudah khatam Quran. Karena memang kecil-kecil di sana sudah khatam Quran, Pak. Kan mulai mengajinya masih usia prasekolah. Iya kan? Gitu. Dari prasekolah Sumatera Barat. 9 tahun udah khatam Quran. Kemudian nanti ini lagi ya, ada baca lagi atau belajar lagi tentang Islam. Setelah itu ya kita pasti baca ngaji pasti terus. Cuman khatamnya ya kalau mau khatam lagi boleh, kalau nggak khatam lagi udah gitu. Tapi tetap kita baca Al-Quran tuh terus ngaji pasti. Kadang kita habis sholat ngaji gitu, Pak. Oh, berarti memang sudah budaya terbentuk di sana, masih kecil harus sudah bisa khatam Quran. Kalau tidak mungkin dianggap waduh ini enggak soleha ini gitu ya. Betul. Aneh aja gitu. Kalau udah SD nggak bisa ngaji, di situ aneh gitu. Oh. Aneh. Berarti lingkungan gitu, itu semua pertemanannya memang semuanya orang ini dong. Oh iya. Orang Muslim. Iya. Nggak ada yang non. Saya nggak ada. Saya dari mulai kecil sampai menikah nggak punya teman Kristen di sana. Oh. Tidak ada, tidak kenal orang Kristen, tidak ada teman yang non Muslim, tidak ada. Gitu, Pak. Boleh sedikit ini bercerita, berarti kan Ibu kan sangat paham tentang ini ya, tentang Islam, sudah khatam Quran, ngaji, kemudian kuliah di lingkungan orang-orang ini Muslim. Boleh sedikit cerita apa yang diajarkan oleh agama sebelumnya itu tentang itu, agama Islam itu tentang jalan menuju surga gitu. Oh iya, jalan menuju surga kalau di Islam itu hampir samalah dengan agama-agama yang lain kecuali Kristen ya Pak. Yaitu kita bisa ke surga itu melalui amal ibadah, melalui perbuatan baik, dan melalui sebanyak-banyaknya lah mencari pahala gitu. Melalui ibadah dan perbuatan baik tadi. Berpuasa juga. Jadi kita harus sebanyak-banyaknya mengumpulkan pahala ini gitu. Ya, nanti kalau pahala kita ini sudah kita kumpul, nanti juga akan ditimbang-timbang, Pak. Ditimbang berat mana nih, dosa atau pahalanya gitu. Kalau pahalanya berat ya insya Allah kita ke surga gitu loh. Ya, tapi memang itu bukan satu kepastian, masih spekulatif. Karena tidak ada juga standarnya harus berapa banyak kita kumpulkan pahala ini gitu. Gitu. Kita juga nggak sadar berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat gitu. Jadi semua spekulatif. Ya,
berserah aja lah kepada Allah ya waktu itu. Jadi yang penting kita berbuat yang terbaik aja gitu Pak. Oh, oke. Sebanyak-banyaknya juga berbuat baik gitu. Ya. Hampir sama dengan inilah agama-agama lain ya, berbuat baik. Di Kristen juga ada diajarkan memang berbuat baik, tapi bukan sebagai kunci masuk surga ya. Ya. Kalau di Kristen kita kan berbuat baik itu, beramal soleh itu karena kita sudah punya kepastian surga. Nah, sebagai ucapan syukur kita harus berbuat baik kan begitu. Nah, kalau di Islam berbuat baik, beramal banyak untuk mendapatkan surga. Jadi terbalik gitu, Pak. Oh, jadi bedanya di situ. Oke. Jadi bagaimana akhirnya itu Ibu dari umur berapa mulai mencari tentang agama yang bagaimana yang ingin dianut, karena dari kecil sudah ditanamkan demikian gitu. Iya. Mungkin untuk menjawab ini saya ingin mengatakan bahwa menurut saya, pemahaman saya, manusia itu ada dua tipikal dalam beragama gitu ya Pak ya. Pertama pasif, ya pasif, stagnan. Kemudian ada lagi di kelompok yang lain dia aktif, responsif gitu. Nah, yang pasif ini dia udah nerima aja gitu. Agama apa yang sudah ada dari orang tua, ya itu aja yang dijalankan gitu. Itu aja yang diyakinin dan tidak mau tahu lagi, tidak pengen ada kemauan tahu lagi yang agama lain-lain, udah nggak mau. Pokoknya ini yang benar, ini saya sudah ditakdirkan beragama Islam, ya udah saya jalanin aja gitu. Nah, jadi di situ konsepnya agama saya adalah takdir saya gitu. Jadi udah nggak ada pertanyaan, nggak boleh ragu-ragu, pokoknya semua diaminkan dan dijalankan gitu. Nah, jadi sudah ibarat itu tipikal kedua ditetapkan gitu ya. Takdirnya di sana. Ya. Kita orang Minang, takdir kita beragama Islam, orang tua kita, nenek moyang kita semua Islam, ya kita Islam, nggak boleh beragama lain gitu. Nah, itu kelompok yang satu ya. Okay. Ya. Nah, kelompok yang kedua ada manusia Minang juga ini, tapi agak berbeda, yaitu aktif, responsif. Ya, salah satunya saya ya termasuk di sini. Jadi saya itu kepo gitu Pak. Mulai dari SMA lah ya, SMA. Renungannya sih sudah mulai SMP tapi saya mulai betul-betul serius merenungkan itu agama saya itu dari SMA kelas 2. Ya kan? Nah, jadi saya bertanya, kenapa harus begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa itu, dan saya tidak menemukan jawabannya gitu. Akhirnya ya bagi saya agama itu adalah pilihan saya gitu. Jadi bukan takdir saya. Karena saya meyakini waktu saya dilahirkan juga itu kan tidak tahu apa-apa dan tidak ada tertulis di sini Muslim, nggak ada kan? Ya, Muslim nggak ada kan? Nah, atau Kristen atau Buddha, Hindu nggak ada. Gitu. Jadi bagi saya keyakinan itu pilihan saya gitu. Nah, saya harus tahu kenapa saya harus yakin itu, kenapa saya tidak yakin yang ini, gitu. Nah, itu saya harus cari. Nah, itu Pak. Dan pertanyaan besar saya sangat sederhana waktu itu. Waktu itu saya mulai berpikir, saya sangat meyakinin bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu cuma satu, tidak dua. Ya kan? Nah, itu saya sangat yakin bahwa Tuhan itu Esa. Gitu. Cuman saya bingung, ya. Waktu itu saya mulai bertanya-tanya. Masih kelas 2 SMA, jadi masih remaja gitu ya. Jadi saya mulai bertanya-tanya, sekiranya memang Tuhan itu Esa, kenapa ada banyak agama begitu? Ya kan? Nah, agamanya beda-beda pula gitu ya. Agamanya berbeda dari sisi pengajarannya beda, terus dari sisi tata ibadahnya juga beda, kemudian jalan keselamatannya juga beda. Bahkan Tuhannya juga beda-beda gitu. Nah, saya kan bingung gitu. Mana yang benar gitu, Pak? Ya kan? Mana yang benar? Kalau Tuhan itu memang Esa, nggak boleh ada agama lain. Satu aja gitu. Nah, kemudian saya pikir, apakah semuanya benar? Nggak mungkin juga. Kalau semua agama ini benar, waduh, kacau dong. Bertuhannya banyak dong. Ya kan? Banyak dong. Itu melawan logika saya tadi bahwa Tuhan itu Esa ya. Nah, kemudian
kalau semuanya salah, kalau semuanya agama ini salah, berarti nggak ada Tuhan dong, gitu kan? Ya. Nah itu Pak, yang saya pertanyakan waktu itu, dan akhirnya kan saya waktu itu tidak punya teman Kristen, tidak ada yang menginjili, saya tidak tahu apa, tidak pernah mendengar tentang Kristen sama sekali gitu ya. Jadi saya mempertanyakan agama saya aja gitu waktu itu, Oh. gitu. Cuman agama yang saya tahu, yang saya waktu itu jalanin gitu. Ibu Nah, di pernah situ coba Pak, tanya di ke situlah ini, tanya ke ustadz gitu. Pernah. enggak. Kalau tanya-tanya begitu saya bisa dimarahin loh Pak. Ini Oh, anak udah nggak beres ini ya nanya-nanya kayak gitu. Pasti something wrong nih dengan anak ini gitu. Kalau sampai bertanya tentang ketuhanan begitu Pak. Ya, oh, tapi imannya nggak bener ini. Ini udah kena ini anak udah kena ini gitu. Gitu. Saya bisa dibilang dibawa ke rumah sakit jiwa mungkin. Jadi udah pergumulan sendiri aja gitu. Iya. oh, Nah, jadi apa yang berpikir saya sendiri aja lakukan ya. waktu itu, Oke, ya lanjut Pak, ya. Ya. Oh, ya, jadi sendiri berpikir, tidak ada siapapun yang mempengaruhi ya. tidak ada, tidak ada. Karena di sana itu umat Kristen itu jarang-jarang ada ya. Itu pun di satu kelompok tempat tinggalnya tuh paling Chinese gitu Pak, atau Batak lah gitu ya. Nah, tapi saya nggak punya link berteman dengan mereka tuh nggak ada gitu, Oke, ya. gitu. Ya, kemudian Iya. akhirnya lanjut ini ceritanya. Ya, akhirnya apa yang saya lakukan, saya ya tadi saya bisa mengaji ya Pak ya. Ya, dari kecil sudah mengaji, bahkan umur 9 tahun saya udah khatam. Tapi maaf, jujur saya tidak tahu artinya apa yang saya baca. Oh, Karena saya waktu mengaji nggak dikasih tahu artinya apa. Gitu. Jadi bisa membaca aja, melafalkan aja gitu. hafal aja. Oh, Nah, tapi kita nggak tahu apa nih artinya, maksudnya apa nih, nggak ada gitu. Nggak ada. dijelaskan. Karena waktu kita mengaji itu juga, Hah? Tidak Tidak dijelaskan dijelaskan ya. karena orang tua juga, oh bukan, orang tua juga nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Oh, Terus Al-Quran yang dipakai itu nggak ada terjemahannya. Kalau sekarang kan udah ada tafsirannya. Kalau yang kita dulu punya ya bahasa Arab semua gitu, ya, semua Arab bahasa gundul Arab. gitu ya. Jadi Tulisannya gitu. Arab bukan gundul. gundul, ada sih tanda bacanya ada. Ada. Cuman nggak ada terjemahannya gitu, nggak ada terjemahannya Oh, Pak. Gitu. wah, Iya. jadi hafal terus Jadi aja orang tua gitu. juga nggak salah karena beliau juga nggak salah. Hah? Jadi hafal aja Iya Pak begitu. Jan? Tidak tahu artinya apa, Bukan pokoknya hafal dihafal aja. Pak, Gimana? bisa membacanya aja, Oh, membacanya bisa bacanya bagus aja, gitu. pokoknya baca aja bagus. Oh, oke. Iya, iya. Misalnya gini, Auzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Udah baca tuh apa Al-Fatihah atau apa yang dibaca yang diajarkan, dia udah baca, gitu. Begitu aja. Tapi nggak tahu artinya apa gitu. oh, So, ya. iya. Kemudian Jadi akhirnya waktu itu, nah, oke. Nah, waktu itu saya mulai mencari tahu, ya. Diam-diam saya beli Quran kecil, saya masih ingat ya, seginilah besarnya. Ada tafsirannya, ada artinya di samping. Ini bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya. Nah, dari situlah saya mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ya, surat terakhir itu kan An-Nas Pak. Jadi saya pelan-pelan saya baca. Makanya saya bilang saya lama sekali prosesnya. Kenapa? Belajar otodidak, tidak ada tempat bertanya. Jadi saya cuma berdoa Tuhan tuntun, dan Tuhan pun saya nggak tahu nama Tuhannya siapa gitu ya. Pokoknya Tuhan tuntun saya gitu. Udah saya pelan-pelan saya pelajarin, saya baca. Nah, waktu membaca itu banyak catatan-catatan penting ya kan yang saya simpen gitu. Yang itu pergumulan pertanyaan saya yang harus dijawab gitu loh. Dan itu sampai saya baca berkali-kali tidak ada jawabannya di sana juga gitu. Nah, dan apa? Kenapa begini? Ayat ini mengatakan begini. Masa sih gitu. Nah, begitulah waktu itu, gitu. Oh, kok saya nggak setuju ya kalau begini ya, gitu Pak. Contoh mengenai poligami misalnya, poligami contohnya. Itu saya sama sekali nggak setuju gitu.
ya kan? Ya, seperti dikatakan kepada Hai Muhammad, engkau boleh mengawini siapa saja yang kau inginkan, engkau boleh menceraikan siapa saja yang sudah engkau kawini, ya kan? Engkau boleh mengawini kembali siapa yang kau ceraikan, gitu. Jadi kawan cerai, tiada dosa bagimu. Nah, itu bagi saya itu nggak setuju, gitu Pak. Saya nggak bisa terima yang kayak gitu. Itu salah satu contoh. Iya, Banyak sih iya. yang lain. Jadi ibu Iya. baca, kemudian tulis, ya gitu ya, tulisnya apa-apa Iya, yang catat. perlu. Ya, iya. Iya. Dan apa? Tidak ada yang tahu saya melakukan itu. Keluarga nggak ada yang tahu. Saya kebetulan anak tertua dari 7 bersaudara. Ya. Jadi saya punya adik 6. Ya. Jadi semua itu rahasia. Saya lakukan rahasia gitu, diam-diam gitu. Karena saya tidak mau mengganggu mereka gitu, Pak. Jadi Iya, pemikiran iya. apa segala macam. Ketahuan Iya. repot gitu ya. Repot, kasihan ya kan. Ya. Belum tentu mereka itu sepikiran dengan saya kan gitu. Lalu Gitu, akhirnya Pak John. setelah itu bagaimana kelanjutan ininya? Ya, Akhirnya itu berlangsung. Saya hanya menggumuli Al-Quran itu dari kelas 2 SMA sampai saya tamat kuliah. oh, Sampai tamat kuliah. Bayangkan berapa tahun tuh? Umur Iya. 18 tahun sampai umur 23. Jadi 6 tahun, Pak. Iya, 6 tahun, ya. Iya kan? 6 tahun ya. Nah, sampai kuliah di Nah, situ kemudian apa? Ya, Tuhan mengizinkan saya setelah selesai kuliah, saya dapat beasiswa ke Jerman. Ya, ya ada studi lah di sana, gitu, hampir ya 1 tahun lebih lah gitu ya Pak ya. Kemudian saya pulang lagi ke Indonesia, ketemu suami, berjodoh, kemudian balik lagi ke Jerman, gitu. Itu masih saya belum memutuskan, saya masih Muslim waktu itu. Jadi selesai kuliah, menikah, hidup di Jerman, balik lagi ke Indonesia masih Muslim. Jadi saya masih pelajarin itu waktunya sangat panjang sekali, gitu. Waktu itu suami itu gimana? Muslim juga? Atau apa? Waktu menikah, iya kita menikah pasti Muslim ya Pak ya. Ya namanya suami saya kan udah lama di Jerman, ya kan. Ya bagaimana sih kalau orang Jerman gitu ya. Tapi suami kan orang religi Indonesia, cuma kuliah di Jerman. Indonesia. Gitu ya. Cuma kuliah di Jerman ya. Jadi waktu menikah kami kembali ke sana gitu. Sampai punya anak 2 baru pulang ke Indonesia. Dan itu pun masih saya menggeluti agama saya yang lama gitu. Masih belajar. Muslim gitu lah ya. Iya. Cuma puji Tuhannya waktu saya hidup di Eropa, saya jadi mulai punya referensi ya Pak ya. Biasanya kan saya waktu di kampung saya, waktu di Sumatera Barat, orang kafir tuh jelek, non muslim tuh jelek. Pokoknya semua jelek lah. Pas saya diizinkan hidup di Eropa, itu saya mulai terbuka pikiran matanya gitu. Loh, nggak jelek kok gitu ya. Mereka baik kok. Mereka negaranya maju kok. Mereka taat hukum kok. Mereka disiplinnya luar biasa. Ya kan? Ini kenapa kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Kalau memang kafir itu jelek kok hidup mereka nggak jelek nih. Gitu kan? Tata krama mereka bagus, menghormatin orang tua, setia pertemanan juga setia-setia gitu. Dan nggak bohong-bohongan, nggak ada korupsi negaranya, taat hukum dan segala macam. Saya mulai berpikir lagi kan. Nah gitu Pak. Itu catatan lagi tuh untuk saya, catatan lagi gitu. Ya karena yang saya dengar waktu saya masih di Indonesia itu di Padang di Sumatera Barat itu beda gitu. Pokoknya selain Islam jelek semuanya gitu. Orangnya jahat lah, orangnya kafir, orangnya pasti masuk neraka dan segala macam gitu. Oh, sampai gitu, gitu Pak ya, John. itu ya, sebuah budaya ditanamkan sampai gitu ya. Iya. Ya, ini memang kalau saya lihat memang butuh orang yang responsif, aktif untuk mencari ini. Ini tidak mudah ini. Betul. Nggak mudah, betul. Butuh. Kalau pasif saja menerima takdir Allah Subhanahu wa taala gitu ya, sudahlah gitu kan.
udah nggak akan terjadi apa-apa. Nggak Iya, akan ketemu ini ya, nggak akan berubah juga ya. iya, Ya. Lalu enggak, bagaimana akhirnya? ya. Ceritanya itu bagaimana akhirnya? Waktu itu keputusan akhirnya bisa ini. Tahun berapa itu Oh, bisa. akhirnya masuk Kristen? Oh, masuk Kristen? Iya. Iya, begini Pak John. Setelah pulang dari Eropa, kemudian kami hidup di Bandar Lampung ya. Hmm. Saya masih terus menggeluti agama saya yang lama, masih belajar panjang ya waktunya gitu ya. Waktu itu pun sampai tahun 2004 itu belum memutuskan ya. 2004 baru memutuskan gitu. Iya. Jadi anak-anak saya waktu itu sudah 5 juga loh Pak John. Sudah 5 ya. Belum memutuskan jadi Kristen. Karena belum kenal Kristen gitu. Ya, belum tahu Alkitabnya apa, pengajarannya bagaimana, nggak tahu gitu kan. Nah, jadi waktu itu anak-anak pun bingung gitu. Mereka kadang bertanya, "Mama, kita ini agamanya apa sih?" Anak tertua tuh pernah nanya ya. Agamanya apa sih, Ma? Kita nggak Natalan, kita nggak lebaran, kita apa sih gitu kan. Memang saya nggak mengajarkan mereka mengaji seperti saya dulu diajarkan ya oleh orang tua. Saya nggak mengajarkan mereka sholat karena saya sudah punya catatan pentingnya banyak gitu. Jadi bagi saya udah gitu ya. Cuma saya belum tahu yang benar tuh yang mana gitu. Jadi saya belajarnya satu-satu gitu, Pak Jon. Gitu. Nah, tahun 2004 saya beranikan beli Alkitab gitu ya. Nah, beli Alkitab, baca-baca Alkitab itu. Nah, disitulah saya terkaget-kaget gitu. Saya baru buka Kejadian 1 ayat pasal 1 aja, itu udah luar biasa amazing banget gitu. Ya. Apa yang dulu saya taunya cuma 1 meter, setelah saya baca Alkitab, saya bisa tahu 100 meter gitu. Mungkin berkilo-kilo informasinya ada di situ. Itulah ibaratnya gitu ya, bahwa informasi di dalam Alkitab itu luar biasa lengkap, detail dan sistematis gitu. Nah, itu ya yang membuat saya tertarik gitu. Saya bilang, waduh, luar biasa sekali penciptaan alam semesta aja bisa detail seperti ini gitu. Ya kan? Kenapa sih Tuhan ciptakan dulu kebutuhan manusia, baru manusianya diciptakan? Itu kan luar biasa. Ini Tuhan ini pinter banget gitu. Ya, gitu. sangat detail Nah, gitu ya. Saya semakin ya. sangat detail. Iya. Dan di Al-Qur'an juga saya baca kisah-kisah nabi-nabi gitu ya. Tapi nggak sedetail yang ada di Alkitab gitu. Nah, ada juga yang tidak sesuai gitu ya. Di Al-Qur'an ngomong ini, di Alkitab ngomong ini, mana yang benar? Akhirnya saya baca runtut gitu ya. Saya bilang ini yang benar gitu. Akhirnya dari pembacaan kitab suci itulah saya menemukan Tuhan saya di sana. Gitu. Menemukan Tuhan saya di Alkitab. Jadi tanpa diinjili oleh siapapun, hanya melalui pembacaan kitab suci, ya. Jadi Gitu, waktu Pak Jon. Ibu baca kitab suci, kemudian terus menerus karena ada rasa haus dan cinta akan ini ya, mencari kebenaran lah gitu ya. Akhirnya menemukan gitu ya. Menemukan di Alkitab, ya. Karena Apa yang catatan-catatan penting saya. Catatan apa di Alkitab yang membuat Ibu itu ini poinnya itu, yang membuat Ibu akhirnya mengambil keputusannya? Iya, tadi kan 4 catatan saya tentang pengajarannya, tentang jalan keselamatannya, tentang tata ibadahnya, ya kan, tentang konsep ketuhanannya gitu, Pak. Ya. Jadi bagi saya lebih bisa, akal sehat saya lebih bisa menerima apa yang ada di Alkitab gitu. Ya kan? Karena seperti jalan keselamatan. Aduh, saya pikir sebanyak apa sih saya bisa beramal? Sebanyak apa sih saya bisa berbuat baik? Ya kan? Sebanyak apa sih pahala yang bisa saya kumpulkan gitu? Ya kan? Nah, bukankah kalau dengan cara demikian orang kaya lebih berpeluang untuk masuk surga? Karena mereka bisa beramal banyak sekali, ya kan? Bisa beribadah banyak sekali, bolak-balik naik haji juga setahun 5 kali mereka bisa. Saya nggak pernah gitu, ya kan? Sementara pahalanya orang sholat di Mekah itu aja luar biasa, banyak pahalanya gitu kan. Dia sholat di Masjid Nabawi, wah pahalanya berlipat-lipat, mungkin ratusan kali lipat. Saya nggak pernah gitu.
Ya, artinya apa? Orang-orang yang berkekurangan dengan orang yang berkecukupan, berkelimpahan, itu yang berkelimpahan lebih berpeluang masuk surga kalau begitu. Bagi saya itu pertanyaan, apakah ini adil gitu ya? Ya, Ya, nanti kalau dengan amal baik, dengan pahala kita masuk surga, bisa jadi di surga itu sombong semua orangnya. Kan pasti tanya, kenapa Anda bisa? Iya, ditanya, kenapa Anda bisa ke surga? Oh, karena saya dong. Saya kan rajin ibadah, saya kan rajin berbuat baik, saya kan rajin beramal, ya kan? Itu semua isinya kan. Nah, kalau di neraka, kenapa Anda masuk neraka? Waduh, Tuhan tuh yang bikin saya miskin, makanya saya ada di sini. Coba saya dibikin kayak orang kaya itu, pasti saya banyak amalnya, banyak ibadahnya, banyak perbuatan baiknya. Jadi yang disalahkan Tuhan neraka. Itu ilustrasi saya ya Pak. Ya, Itu hanya ilustrasi saya. Ya, ini kan memang pemahaman masing-masing ya. Ketika Ya, betul. mempelajari secara otodidak ya, mempelajarinya, membacanya, ini dia pengalaman hidup. Ya, ada orang yang mau setuju, tidak setuju, itu urusan mereka kan. Tapi ini pengalaman. Betul. Iya, kita kan punya free will ya, kita punya kehendak bebas. Jadi jalankanlah yang sesuai dengan pikiran masing-masing gitu. Tapi kalau untuk saya pikirannya seperti itu gitu. Jadi ketika Ibu Ya, Pak sudah baca Alkitab, melihat kisah penciptaan, pengajarannya tentang jalan ke surganya, akhirnya ya, Ibu tahu dan memutuskan untuk masuk Kristen ya, gitu ya. Begini Pak John ceritanya. Jadi setelah saya membaca Alkitab sedemikian rupa ya, dengan kemampuan saya sendiri dan tentunya dibantu oleh Roh Kudus juga waktu itu mungkin ya, sehingga saya bisa memahami gitu kan. Nah, jadi waktu saya punya satu kesimpulan, sudah berani mengambil satu kesimpulan, inilah Tuhan yang sebenarnya, inilah ajaran yang dari Allah sebenarnya gitu. Di mana ajaran-ajaran ini tidak bertentangan dengan sifat-sifat Tuhan, baik dari keadilannya, kesuciannya, dan sebagainya, gitu ya. Jadi saya putuskan inilah tempat saya gitu, inilah iman saya gitu, inilah agama yang harus saya imani. Akhirnya sepertinya saya menemukan mutiara yang terpendam waktu baca Alkitab itu, begitu banyak kebenaran di dalamnya. Nah, saat itu juga saya begitu menggebu-gebu untuk memberitahukan ke keluarga, Pak Jan. Ya kan? Saya ceritakan. Waktu itu kan belum ada HP ya, belum ada gadget seperti sekarang ya. Belum ada WA apa, cuman HP jadul ya waktu itu ya. Tapi itu kan cuma telepon aja, nggak bisa SMS. Ya SMS adalah, cuman nggak bisa banyak itunya ya. Jadi saya tulis surat pakai kertas folio, saya masih ingat. Itu saya ceritakan dari A sampai Z mengapa saya jadi Kristen, mengapa saya tinggalkan Islam gitu ya. Apa sih penyebabnya? Apa yang saya temukan? Kebenaran apa yang saya temukan? Itu saya rinci, saya tulis semuanya. Itu di kertas folio itu adalah hampir 10 lembar tulisan tangan. Dengan begitu antusiasnya saya kirim gitu ke Padang. Iya kan, saya kan di Lampung. Saya kirim amplop coklat ya kan ya, cukup tebal lah kan, banyak isinya kan. Aduh, saya begitu exciting ya. Aduh, saudara saya, orang tua saya jadi ikut tahu kebenaran gitu kan. Saya kan belum tahu waktu itu ya, menginjil saya nggak ngerti, belum pernah dengar kata menginjil gitu, belum. Ya kan. Jadi waktu itu dikirim ke sana, berapa hari kemudian saya dapat balasan. Tapi balasannya ini apa? Surat saya dikembalikan semuanya. Dikembalikan semuanya plus 1 lembar. Ya kan? 1 lembar itu balasannya, ya kan? Ya sumpah serapah lah ya. Wah, Uni udah murtad, laknatullah, hidup Uni nggak akan selamat lah ke depannya, Uni akan mengalami banyak, wah pokoknya yang jelek-jelek semua isinya, ya kan. Nah, bahkan kuburan, tanah yang 2 kali 4 kuburan ya, itu nggak ada lagi untuk Uni, ya sampai begitu ya. Ya, tapi puji Tuhan waktu itu saya nggak sedih gitu. Kenapa ya? Tuhan menghibur gitu ya. Jadi saya juga memahami, memaklumi mereka gitu Pak John. Kenapa mereka sampai seperti itu ya. Jadi saya juga nggak sedih, saya nggak marah, saya memaklumin aja. Memang di awal itu ya penolakannya cukup kuat ya.
Tapi yang namanya kita, kalau sudah kita di dalam Tuhan, kita nggak punya rasa benci, rasa banyak apa sakit hati atau apa menyalahkan gitu, tidak. Jadi Iya. kita tetap dengan kasih mendoakan mereka gitu ya. Terus kita tetap mengasihi mereka, kayak ibu saya, kebetulan waktu saya jadi Kristen, ayah saya sudah almarhum, cuman ada ibu ya, dan apa selalu mendoakan adik-adik, orang tua dan sebagainya. Ibu saya selalu saya doakan, dan sampai mungkin karena kerja Tuhan Yesus juga, mereka mulai lembut hatinya, mulai menerima saya sebagai kakak lah gitu ya, sebagai kakak, tapi tetap tidak accepted dengan keyakinan saya gitu. Sampai hari ini pun tidak, sampai hari ini pun tidak gitu. Gitu Pak Jan. Tapi secara kekeluargaan mereka tidak benci lagi gitu ya. Ya, kalau secara keluargaan is okay, ya kan. Walaupun saya tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya mereka itu, tapi minimal kita keep contact kok, gitu. Oh, puji Tuhan. Iya, iya. Ya, memang Begitu. sungguh luar biasa pimpinan Tuhan ya atas hidup ibu ya. Luar biasa bisa meneliti, Tuhan. akhirnya bisa ketemu gitu. Jadi sekitar Iya. tahun 2004 ya Ibu ini ya. 2004 itu saya memutuskan untuk betul-betul ikut Tuhan Yesus, bertobat dan percaya. Begitu. Nah, kemudian ini cerita lanjut nih. Jadi setelah masuk Kristen, ini di dalam kekristenan Iya. kan banyak ini nih, denominasi banyak ini kan membingungkan juga kan? Wih, sangat membingungkan Pak Jan waktu itu ya. Jadi apa? Saya modalnya kan cuman mempelajari Alkitab aja. Saya kan nggak pernah tahu apa ke gereja apa segala macam, nggak tahu ya. Teman-teman Kristen pun ya nggak ada lah gitu kan. Paling teman-teman ada Katolik gitu kan. Kalau Katolik bagi saya udah no dari awal gitu ya. Sempat berkeliling gereja saya Pak. Kemudian puji Tuhan suami beberapa waktu kemudian juga percaya Tuhan Yesus. Kemudian anak-anak juga, dan apa kami berkeliling gereja gitu. Karena masuk ke sini kayaknya nggak ada sukacita, ke sini nggak ada sukacita, karena kita ini seperti bapak saya tadi saya bilang, saya tipenya dan suami itu orang tipe kedua ya, jadi rada kritis gitu ya Pak ya. Jadi yang nggak masuk di akal itu bagi saya tuh aneh gitu ya. Jadi kok gini sih? Contohnya gitu. apa itu yang nggak masuk akal itu? Misalnya terjungkal-jungkal ya, berbahasa yang aneh-aneh gitu kan, bagi saya ini apa sih gitu kan, jadi bingung gitu. Bahkan sempat berpikir jangan-jangan saya udah salah masuk agama apa gitu. sempat sampai berpikir begitu gitu. Terus pendetanya khotbah tiba-tiba ketawa ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngakak, tiba-tiba nangis, apaan sih gitu kan. Jadi aneh, saya kalau ingat itu ketawa. Jadi yang bikin yang tidak paling bersuka cita tuh suami saya, ya orang Barat ya Pak ya, lama di Eropa gitu kan, mereka kan logik, cara berpikirnya logik ya. Jadi, apa ini gitu? Sampai kami berdoa, ya suami berdoa, Tuhan kalau memang Engkau panggil kami, ya tolong tunjukkan gitu. Gereja mana nih? Gereja mana nih yang kami harus datangin? Dikasih waktu kalau nggak salah itu berapa ya? 7 bulan ya. 7 bulan dikasih waktu. Akhirnya Tuhan kirim Pak Suhento kebetulan ya, Dr. Suhento Liau mengadakan seminar Alkitab di kota kami gitu Pak. Nah, Lampung itu. Ya karena di Lampung. Jadi karena jalan Tuhan juga kami bisa hadir di seminar itu gitu. Nah, waktu mengikuti seminar itu semua tangki-tangki yang kosong ya itu terisi gitu. Wah, ini kayak botol ketemu tutupnya gitu loh. Jadi pengajarannya clear ya kan. Terus apa yang saya baca di Alkitab juga kayaknya iya benar gitu kan, ya kan. Jadi apa benar-benar di apa bersukacita lah waktu itu ya. Ini nih yang benar gitu. Karena apa? Karena waktu itu saya juga berpikir, waduh, dulu saya
mempertanyakan kok semua agama beda-beda ya. Sekarang saya masuk Kristen, kok semua Kristen juga beda-beda loh. Jadi yang benar mana gitu. Nah, pertanyaan ini kembali ya. Kembali gitu. Saya pikir, masa sih kalau semua benar, masa sih semua benar gitu kan? Nah, pasti ya saya yakinnya begini, yang jadi pemikiran saya waktu itu, yang namanya Tuhan itu kalau kita ibaratkan ya, itu kita sebagai orang tua anggaplah ya. Kalau Tuhan kan punya manusia seluruh dunia ya Pak. Kalau kita orang tua, kayak saya punya 5 anak. Mungkin tidak, saya mempunyai pengajaran yang berbeda-beda. Kayak anak A saya ajarin ini, ke anak B saya ajarin, kamu kalau mau pinter, rajin belajar gitu ya. Ke anak saya, kamu kalau mau pinter, nyontek ya gitu kan. Terus ke anak saya, beda-beda lagi saya ngajarinnya. Kan itu nggak logis banget gitu. Jadi saya pikir Alkitab ini disediakan Tuhan, Tuhan mau orang memahaminya sesuai dengan yang Tuhan maksud, nggak boleh beda-beda gitu. Iya kan? Betul. Nah, jadi harus dimengerti sesuai dengan maksudnya Tuhan gitu. Dan makanya setelah saya baca Alkitab dan belajar banyak tentang Alkitab, memang Tuhan juga bilang begitu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Betul ya? Iya kan? Jadi nggak boleh sembarangan mengerti gitu. Harus sesuai yang dimaksudkan oleh Tuhan gitu. Nah, gitu Pak. Jadi saya diperkenalkan dengan Pak Suhento. Waktu itu kebetulan suami ini minta tanda Pak, minta tanda. Tuhan kalau ini memang dari Engkau, ya Pak Suhento ini datang menyalamin saya. Itu minta tanda suami. Akhirnya Pak Suhento datang menyalamin Pak Solihin gitu. Ini benar ini dari Tuhan. Akhirnya makanya kita stay di GBIA ini dari awal, dari saat itu sampai detik ini gitu Pak. Oh, jadi ketika seminar dari Pak Suhento akhirnya bisa mengenal kebenaran, menggali tentu bertanya terus dong ya, pasti tanya-tanya itu dijawab dengan logis ya gitu. Betul ya, jadi pengajaran yang logis itu yang membuat saya tetap stay sampai hari ini jadi pengikut Kristus. Ya, karena logika Tuhan itu luar biasa gitu. Jadi omong kosong. Pahami Tuhan, jangan pakai logika, itu omong kosong bagi saya. Karena logika Tuhan itu melampaui logika manusia gitu. Karena memang Tuhan kan suruh kita mengasihinya dengan segenap akal budinya kan. Betul. Dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa dan segenap pikiran dan kekuatan kita gitu. Betul. Dan Tuhan tidak mau kita iman buta. Memang Tuhan tidak mau orang punya iman buta gitu. Harus clear semuanya. Iya. Wah, ini orang-orang Kristen ini harus banyak dengar juga ini. Karena banyak yang jadi Kristen hanya sekedar datang gereja, mereka tidak ngerti apa-apa, kemudian tumbang-tumbang, katanya udah bisa bahasa-bahasa roh, katanya dipenuhi Roh Kudus, tapi ditanya-tanya firman Tuhan mungkin nggak bisa jelaskan gitu kan. Bagaimana ini, harus belajar sama ibu nih kalau gini. Karena bagi saya itu kalau beragama itu bukan hanya soal emosional gitu ya, emosi yang digenjot begitu, bukan. Tapi akal sehat, nalar kita, akal budi kita itu yang harus benar dulu gitu Pak. Wah, puji Tuhan, sangat ini ya, menginspirasi kisah ibu ini ya. Luar biasa. Amin. Berarti kurang lebih 22 tahun sebuah pencarian akhirnya menemukan kebenaran ya. Iya betul. Karena memang saya orangnya nggak gampang percaya Pak. Jadi harus direnungkan dulu, benar nggak sih gitu. Jadi nggak bisa percaya aja gitu. Waktu belajar Alkitab juga sama ya. Jadi betul-betul udah ketemu jawabannya. Kan kalau Alkitab itu dia bisa menjawab dirinya sendiri ya. Bisa menjelaskan dirinya sendiri kalau Alkitab. Iya. Iya kan? Jadi kita nggak perlu tanya orang gitu. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita lagi bertanya ayat ini, nanti dijawab di ayat yang lain gitu. Begitu yang saya alami gitu. Jadi luar biasanya di situ. Nah, saya pikir inilah firman Tuhan gitu. Firman Tuhan itu punya kemampuan menjelaskan dirinya sendiri. Tidak perlu referensi di luar itu, di luar Alkitab ini untuk menjelaskan Alkitab, nggak perlu gitu. Itu sejauh yang saya tahu pelajari. Betul. Gitu, Pak. Ya, karena Alkitab firman Tuhan tentu dia bisa menjelaskan semuanya.
Iya, tidak butuh penjelasan dari referensi buku lain lah, apa tafsir lah. Kalau dulu ya hadis segala macam, enggak. Alkitab gak ada hadisnya. Ya, dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Gitu. Ya, ya. Wow, terima kasih, puji Tuhan Ibu, kesaksian yang sungguh luar biasa. Ya, Amin. saya harap ya teman-teman yang mendengarkannya dimanapun berada, ya kiranya ini menginspirasi kita, memberikan motivasi kepada kita semua untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenarannya, Nah, maka maka semuanya akan ditambahkan kepadanya. kalau tidak mencari, Betul. tidak akan dapat. Kalau tidak mengetuk pintu, Betul. pintu tidak akan dibukakan. Tidak akan dibukakan. Ya, Betul, mutiara, aja. Injil itu ibarat mutiara yang berharga. Jadi sulit sekali ya, kalau orang yang tidak mau mencarinya, itu tidak akan ketemu. Harus berani bayar harga. Begini ya, untuk teman-teman yang saya bicara ke teman-teman Kristen dan juga ke saudara-saudara yang Muslim ya, ke saudara-saudara seiman dan saudara-saudara yang tidak seiman. Apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang harus kita lakukan selama kita hidup satu kali ini gitu ya? Ya kan? Apakah kita hanya hidup maksimal 80 tahun, itu pun sudah capek hidup rasanya ya kan? Ya kan? 80 tahun itu kayak udah capek, apalagi kalau dikasih sakit, aduh pengen cepet-cepet aja gitu ya. Nah, hidup itu cuma sekali, ya kan? Hidup itu cuma sekali, ya. Mati itu cuma sekali. Tapi kalau masuk neraka mati 2 kali ya. Oke. Jadi hidup cuma sekali. Ayo, yuk gunakan waktu ini untuk memastikan apakah yang Anda yakinin itu sudah benar-benar dari Tuhan yang Maha Esa. Ya. Karena Tuhan yang Maha Esa tidak akan mengajarkan hal-hal yang berbeda. Tuhan yang Maha Esa itu hanya punya satu hukum untuk semua umat manusia. Tidak ada, tidak tidak ambigu, tidak bermacam-macam gitu. Pasti satu ketetapannya, satu pengajarannya, satu jalan keselamatannya. Iya kan? Nah, tidak banyak karena dia Esa. Kecuali Tuhan itu banyak. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa, yuk selama masih hidup cari siapa dia. Saya tidak pernah memaksa orang ikut saya. Tapi Tuhan sudah menyiapkan kitab suci dan akal budi. Itu yang harus kita pakai untuk mencari kebenaran. Dan itu yang saya lakukan gitu. Ya, kalau toh saya dikucilkan, saya dibenci, saya dihujat orang sekampung sampai hari ini, itu sudah konsekuensi logisnya. Ya, dan Tuhan Yesus pun sudah mengatakan, ya, itu upah mengikut dia itu akan dikucilkan, akan dibenci, akan difitnah, akan segala macam kan, bahkan sampai dibunuh pun, ya kan? Tapi Tuhan tidak mau berhutang, ya. Dia sudah menyiapkan tempat untuk kita kembali, yaitu sebuah kepastian masuk surga. Tidak mudah-mudahan, tidak insya Allah. Jadi siapapun Anda, apapun agama Anda hari ini, ya pastikan itu. Jangan hanya beragama emosional, ikut-ikutan, tanpa pengertian, ya. Tapi betul-betul pelajari. Selama Anda tidak buta huruf, Anda pasti bisa mempelajari itu, dan Tuhan akan menuntun. Karena untuk sampai kepada kebenaran, cukup Anda melihat satu titik terang cahaya. Nanti cahaya itu akan menuntun Anda menuju terang yang sesungguhnya. Ya, timbul dalam hati ingin mengenal Allah yang benar, itu Allah sendiri yang akan menuntun Anda sampai Anda bisa mengenal Dia. Gitu. Ya. Nah, walaupun Anda sekarang sudah Kristen, pastikan Anda sudah berada dalam iman yang benar. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa ada Yesus lain, ada Injil lain, ada roh lain. Jangan sampai Anda sekarang beriman kepada yang lain ini loh. Ya. Makanya ada firman juga mengatakan tidak setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya, yang masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Artinya betul-betul ini nggak main-main, saudara-saudara ya. Tidak
main-main. Ini hal yang sangat-sangat serius yang akan menentukan Anda nanti kembalinya ke sorga atau ke neraka. Hanya ada dua pilihan, sorga dan neraka. Nggak ada di tengah-tengah. Nggak ada di tengah-tengah. Kalau nggak ke sorga, ya pasti ke neraka gitu. Ya kan? Dan neraka itu kekal, tidak sementara. Ya, saya sangat tidak yakin neraka itu sementara. Ya kan? Sorga pun kekal. Nggak ada tuh orang masuk sorga, habis itu masuk neraka lagi, nggak ada. Begitu juga sebaliknya. Kalau udah masuk neraka, nggak bakal bisa keluar lagi. Dan Anda selama-lamanya di situ. Ya, jadi apapun hasilnya, yang penting Anda lakukan, Anda belajar, pakai ayat Alkitab suci, pakai akal sehat Anda. Apapun hasilnya, Tuhan yang akan membantu. Amin. Gitu. So, meine liebe Bunda Korla, semoga Bunda dapat mengerti ya, meine Lebensgeschichte ya, tentang berpindahnya saya dari keyakinan yang lama, dari Islam ke Kristen. Dan itulah perjalanan saya ketika saya mencari, mengetuk pintu, kehausan saya untuk mengenal Allah yang benar, itu terjawab oleh Alkitab. Jadi seharusnya Bunda Korla lebih banyak membaca sendiri Alkitab kalau ingin mengenal Tuhannya orang Kristen, ingin mengenal pengajaran kekristenan, dan ingin mengenal sejarah bagaimana Allah itu memakai para nabi dan rasul untuk menyampaikan firman-firman-Nya. Karena kalau tidak membaca Alkitab lalu hanya mendengarkan orang-orang berdiskusi, ya kan, dan itu dasarnya tidak kuat, nanti Bunda akan pusing sendiri. Ya, jadi di samping berdialog dengan teman-teman, bertanya dengan teman-teman boleh, tetapi juga harus punya waktu, ambil waktu khusus untuk membaca sendiri Alkitab. Semoga Bunda Korla terbantu dengan kesaksian saya, dan Tuhan Yesus akan menolong Bunda, karena siapa yang mencari akan mendapat, siapa yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Dan Tuhan berkata, carilah wajahku selalu. Oke, sekian dulu meine liebe Bunda Korla yang cantik. Tuhan Yesus memberkati Anda. Und wir treffen uns wieder in andere Zeit. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.